ini cocok buat kalian yang berniat untuk tidak ganti HP selama 8 tahun ke depan. Yup, ini adalah Fairphone 5, sebuah HP modular yang diklaim diciptakan secara fair, karena itulah namanya Fairphone. Ketika kita membeli Fairphone 5, sebenarnya masih banyak hal lain yang kita beli atau kita kontribusikan. Jadi yang kita beli itu bukan sekedar modularity-nya saja. Penasaran? Let's go! Di saat membeli Fairphone 5, ada dua dampak positif yang bisa kita dapatkan. Baik yang secara langsung bisa kita rasakan, dan juga yang secara tidak langsung. Kita mulai dari yang tidak langsung dulu deh. HP ini diklaim dikembangkan secara fair dan transparan. Datanya bisa diakses, artinya sourcing materialnya itu enggak sembarangan. Bukan dari daerah konflik, dan juga memperhatikan kesejahteraan pekerja, dan seterusnya. Lalu, 70% material yang digunakan untuk HP ini adalah material recycle. Tinggi banget angkanya. 15 Pro Series material recycle-nya aja cuma 20%. Kemudian, Fairphone 5 ini 100% e-waste netral. Artinya, untuk setiap Fairphone 5 yang kita beli, perusahaan Fairphone bakalan mengumpulkan dan mendaur ulang sampah elektronik seberat Fairphone 5 ini juga. Kurang lebih sekitar 212 gram. Dan masih banyak poin lainnya juga. Kalau gue mau go through lagi, sebenarnya masih banyak data yang bisa gue explore di webnya Fairphone. Yang intinya meyakinkan bahwa duit yang kita keluarkan nggak berdampak pada kita saja, tapi juga orang lain dan juga lingkungan utamanya. Dan sejujurnya, melihat data-data tersebut, gue cukup percaya. Jarang loh ada perusahaan HP yang setransparan ini di web jualannya. Next, kita bahas dampak positif yang bisa kita rasakan secara langsung. Fairphone 5 punya jaminan software update dan security update sampai dengan 8 tahun. Artinya, kita bakalan dapat update Android sampai dengan Android 18, alias 5 tahun untuk upgrade Android-nya dan 8 tahun untuk security update-nya. Gokil kan? Tapi belum sampai di situ. Untuk hardware-nya, kita juga diberikan garansi 5 tahun untuk pembelian sampai dengan tahun 2025. Coverage-nya itu termasuk manufacturing defects dan juga spare parts. Bisa gue bilang ini adalah HP dengan kombinasi garansi hardware dan software support terbaik yang pernah gue coba sampai saat ini. Dan di saat garansi HP ini habis dan spare parts-nya rusak, kita bisa bongkar HP ini secara mudah dengan tools basic yang bisa kita dapatkan di e-commerce dan menggantinya sendiri. Emang ini sih tujuan utama dari handphone ini. Mendukung penggunaan HP jangka panjang untuk mengurangi sampah elektronik. Spare parts-nya sendiri tentu dijual oleh Fairphone di web mereka, dengan harga yang lagi-lagi menurut gue fair ya. Total ada 11 parts yang bisa di-replace. Harga termahal adalah displaynya sekitar 99 euro. Iya, euro ya, karena Fairphone ini adalah perusahaan asal Belanda. Yang paling murah itu set bautnya, sekitar 9 euro. Just info aja ya. Gue yang sehari-harinya bukan tukang bongkar HP, bisa loh bongkar HP ini dengan sangat mudah. Ada 4 bagian yang bisa dibongkar. Bagian baterai, ini kayak baterai jadul aja ya, main lepas pasang gitu. By the way, kapasitasnya 4200 mAh. Kemudian ada bagian atas, bawah, dan layar yang bisa kita bongkar juga. Ya tinggal kita unscrew saja. Bagian atas isinya ada 2 kamera belakang, 1 kamera selfie, dan 1 earpiece speaker. Terus untuk bagian bawah ada speaker dan juga port USB-C. Untuk bagian yang bisa di-unplug, itu semua ditandain dengan lambang panah, jadi sangat memudahkan. Semuanya tinggal kita unplug dan plug saja via konektornya. Nah, kalau tadi untuk bongkar bagian atas dan bawah, skrunya warna silver, untuk layar, skrunya warna hitam. Ini kita nggak perlu congkel-congkel ya. Selama bautnya lepas, layarnya bisa langsung keluar. Beneran deh, ini mudah dan gampang banget bongkarnya, sekalipun untuk newbie. Nggak heran dapat skor 10/10 dari iFixit. Untuk pasang kembali, tinggal reverse apa yang sudah kita lakukan tadi. Ini seolah kayak nyobain project arahnya Google yang batal mainstream ya. Imajinasi gue jadi liar nih. Keren juga kalau parts-nya bukan sekedar pengganti saja, tapi bisa upgrade spesifikasi juga. Well, kalau sampai di sini kalian sudah tergugah untuk memiliki HP modular ini, ya boleh visit Gondry Store.
tempat di mana gue mendapatkan handphone ini. Linknya ada di deskripsi. Gondre Store bayar pajak, sinyalnya dijamin aman. Nah, kalau ada hal yang positif, pasti ada yang negatifnya alias kurangnya juga dong. Yes, yang kurang jelas adalah speknya. Bukan karena speknya jelek, tapi ketika menimbang harganya, speknya sangatlah kurang. Harganya di luar shipping, pajak, dan lain-lainnya itu udah hampir 12 juta alias 700 euro kurang satu. Spek yang kita dapetin sebagai berikut. Walau frame-nya metal, backdoor-nya itu masih plastik. Layarnya OLED Full HD 90Hz dengan peak brightness 800 nits dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Terus bezelnya masih tebal di semua sisinya. Kemudian SoC-nya menggunakan SoC Kasta Mid-Range, yang sepertinya merupakan SoC kasta non-komersil sekelas Snapdragon 782G. Setidaknya angka Antutunya berkata demikian. Namanya QCM6490. Ini juga merupakan alasan utama kenapa Fairphone 5 bisa dapat software support yang sebegitu panjangnya, karena bukan SoC jenis mainstream yang digunakan di sini. Lalu nggak ada fitur wireless charging, nggak dapat charger, dan rating IP-nya cuma 55. Speakernya sudah stereo, namun outputnya biasa saja. Dengerin nih. Gimana? Spek-spek di atas kurang banget kan buat HP belasan juta rupiah? RAM-nya sih decent ya, 8GB, dan internal storage-nya 256GB. Menariknya, bisa di-expand sampai dengan 2 tera dengan SD card. Dan nggak lupa, Fairphone 5 punya standar militer 810H. Yang sebenarnya menarik juga adalah spesifikasi kamera triple 50 megapiksel sensornya ya. Main kameranya itu 50 megapiksel, punya OIS, menggunakan sensor Sony IMX800. Kemudian ultra wide-nya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX858. Terus ada juga sensor time of flight di belakang. Untuk perekaman videonya maksimal bisa di 4K 30 fps seperti yang kalian lihat ini, tapi sayangnya tidak ada opsi 60 fps-nya. Untuk kamera selfie-nya menggunakan sensor 50 megapiksel juga, Samsung JN1. Bisa di 4K 30 fps seperti yang kalian lihat ini, tapi memang nggak stabil 4K-nya. Hasil foto dari semua kameranya menurut gue overall B aja, nggak bisa dibilang super bagus, apalagi mengingat harganya belasan juta. Belum bisa disandingkan dengan jagoan Android lainnya di rentang harga yang sama. Untuk sensor-sensor lainnya, gue perhatikan lengkap. Gue nggak mempermasalahkan sensor fingerprint yang masih nyatu sama power button selama kerjanya oke. Di sini Android-nya udah menggunakan Android 13 stok ya, kayak Google Pixel. Karena memang approach-nya kemudahan untuk penggunaan sehari-hari, bukan yang feature rich gitu. Lagi-lagi perlu gue tekankan, overall spek-nya nggak jelek, cuman kurang banget buat harganya. Oke, Fairphone 5. Membeli Fairphone 5 atau Fairphone secara umum artinya kita mengeluarkan duit kita untuk kontribusi terhadap sesama dan utamanya untuk masa depan lingkungan. Dan tentunya yang kita bayarkan juga adalah jaminan garansi dan masa pakai yang sangat panjang yang ditunjang dengan desain modularnya. Gue yakin ya, nggak murah mendesain sebuah smartphone dengan tingkat repairability semudah ini dan menyediakan spare parts-nya dengan harga yang reasonable. Jadi, yang kita beli bukan spesifikasinya. Gue yakin ya, target market dari handphone ini bukan kebanyakan orang, melainkan a bunch of people yang sangat peduli dengan masa depan lingkungan dan juga orang-orang seperti gue dan Alessa yang penasaran dengan yang namanya smartphone modular. Karena itu pula, kami nggak mereview HP ini secara mendetail spek by spek, karena bukan itu esensi dari HP yang satu ini. Fairphone 5. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!